Terima kasih. Kita suruh bikin lagu nih Bor, cobain ya. Kita balik lagi ya, kita bikin lagu, jadi liriknya kita yang kasih. Iya belajar, jadi ini buat belajar nih gimana teknik awalnya. Kalau pakai lirik dulu nih misalnya. Lirik tadi apa misalnya? Pakai lirik atau senandung dulu? Oh coba yang teknik pakai senandung dulu ya. Pakai senandung ya, senandung. Om Doger, kalau gue jatuhnya Mars lagi jatuhnya ya. Coba Ger, coba Ger bikin Ger. Ini kita dari apa ya? Belajar. Biasanya gini. Biasanya gini, lu pengen bikin lagu yang beat atau lagu yang slow. Nah, itu dulu. Gue pengen suasana sore nih ya. Ya Gue coba bikin slow. Gue bikin senandung, lu bikin itunya ya. Oke, gue bikin masalah. Bikin masalah. Itu bagian kanan lo tuh yang bikin masalah. Bikin lirik ya, bikin lirik. Bikin lirik. Ntar gue yang bikin liriknya. Sambil, ya? Berarti sambil ngelirik nih ya? Sembari, enggak, jangan terlalu ngelirik juga, ntar nggak balik bahaya dia. Oh, gitu. Oke, bersenandung, mulai. Coba. Jadi kan tuh? Jadi, coba lagi. Berarti tinggal masuk ke liriknya ya. Ini masih mentah nih ya, belum ada apa, belum ada. Belum ada lirik dari. Nah, itu gimana tuh cara menentukan ini jadi verse atau jadi ref gitu atau jadi chorus adalah itu balik ke lu sendiri gitu. Jadi kalau lu rasa ini kayaknya cocok nih karena nadanya enak. Nah, biasanya kan nada enak itu ditaruhnya di chorus kan. Nah, berarti kalau yang barusan tuh apa tuh masuk itu? Bebas mau jadi chorus juga bisa. Boleh jadi chorus. Mau jadi ini juga bisa. Boleh jadi apa aja. Nah, boleh jadi apa aja. Itu jadi, tergantung lo. Mau jadi insinyur, jadi dokter, ya. Bebas. Kayak gini, misalnya gue bikin, bentar, gini nih. Ini akhirnya gue juga nggak tahu ini chorus apa bukan dan apa ya? Gue tahu nada ini enak dan gue pengen tahu nada ini di terakhir. Ini aja man. Gue kasih sih liriknya. Sampai bertemu kembali, rinduku selamanya. Enak banget ya kalau saya dibikin ya. Sadis ya langsung. Gila ya. Langsung ya. Ya bang saya bikin. Itu lirik yang tadi. Itu bukan. Lain. Ya, jadi ini lagu bagian terakhirnya, betul kan? Terakhirnya, gue nggak tahu. Pokoknya gue penutupnya kayak gitu. Nah, karena ini minor, nah jadi biasanya nadanya, liriknya itu sedih lah. Jadi pas di sini sampai bertemu kembali, rinduku selamanya bersamamu. Ini lagunya Sandy, awas jangan ada yang bajak loh. Jangan, belum. Nggak boleh ada yang make ntar. Rilis ya, nggak boleh ada yang rilis, nggak boleh. Hargai karya orang lain ya. Oke, berarti yang tadi tinggal liriknya. Lirik. Lirik yang tadi, kalau gue lebih ke ngebeat sih juga enggak, tapi dia lebih semangat. Nah, gue pengen, ini kita lagi kumpul, kita setiap Selasa ini kumpul belajar musik di hari Selasa di Sinkron Cafe. Itu suasananya kita ini bikin seperti tidak ada gap. Jadi ketika kita talk show itu kita santai banget, siapapun boleh nimbrung, siapapun boleh ngobrol, siapapun boleh kasih ide. Jadi kita nggak ada peraturan. Kita ada kedatangan tamu nih Kang Jikun. Silakan duduk dulu. Om Ji, kita ngobrol dulu Mas Andi nih. Semangat. Ini ada Om Ji. Bangga calik salah di situ. Nah, bayangkan suasananya, oke?
ada peraturan. Oke, nggak ada peraturan. Gitu. Tidak ada duka, tidak ada peraturan. Pokoknya kita happy. Ya, pokoknya kita happy. Pokoknya kita itu lo happy. cari-cari dulu nada ya. Itu verse-nya. Yo, tepuk tangan kita semua. Sepertinya gampang banget ya bikin lagu. Sepertinya tanda kutip. Ngebit. Duce. Asik tuh. Kasih lagi, Mas. Di sini. Ya, kita belajar musik kayak gitu, Mas. Ini kita disinkron. Seru banget nih, seru banget. Kita belajar musik. Gitu-gitu. Paksa. Lagi nyanyi. Ngaji kun, Jadi- minum heula pesen kopi mungkin apa? Jadi ternyata Adia mungkin mau tidak ada istilah gampang sih sebenarnya ya. Tapi ketika kita sedang bersenandung, kita katakan ketika itu kita niatnya untuk tidak diproduksi atau apa sah-sah saja gitu ya. Tapi ketika kita sudah mulai berpikir bahwa ini harus jadi duit, berarti kita harus create lebih serius lagi. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Dan juga dengan teamwork yang pasti kan, teamwork yang mendukung Nah, kira-kira tadi seperti itu. untuk supaya misalnya nemuin kayak lirik tadi itu, lu mesti belajar baca buku puisi atau apa sih maksudnya buat influence kita tuh sebenarnya? Iya, buat apa namanya? Apa istilahnya? Kosakata kali ya? Kayak puisi gitu kan tadi bikinnya kan, Iya. otomatis gitu kan. Iya. Ya, jadi gimana ya? Kalau bikin lagu tuh sebenarnya seperti mengasah pisau lah misalnya gitu. Semakin lo sering asah, semakin tajam gitu. Semakin Asahnya lo sering apa tuh? membuat lagu gitu. Oh, bikin lagu. Ya, maka akan semakin tajam. Tajam itu mungkin bisa dibilang enak lah gitu. Oke. Nah, tapi untuk supaya lo kaya dengan apa namanya karya lo, gitu, lo harus banyak referensi gitu. Jadi sebenarnya lo harus menerima semua genre musik dan yang enak menurut lo. Iya. Jadi kayak gue dengerin dangdut gitu. Telepon aku gue bikin karena gue dengerin 135 juta penduduk Indonesia. Oh, gitu? Bang Haji, Iya. Bang Haji, oke. Karena gue pengen lagu menurut gue lirik lagu itu keren banget gitu. Dia memasukkan angka ke dalam sebuah lagu 135 juta gitu. Makanya gue bikin 7276 kali Oh, gitu. kayak 0809 89. Ya, lapar nih lo. Gitu, 08 gitu ya katanya. 6 kali gitu kan. Itu jadi untuk memperkaya warna lo, terus supaya nggak gitu-gitu aja ya lo mesti banyak referensi gitu. Baik, Iya. kalau referensi untuk membuat lirik lo bisa baca buku, Iya. lo bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik pada saat orang punya masalah misalnya itu lo ngebuka sinyal untuk menerima apa yang menjadi trigger dari sebuah lirik gitu. Iya. Misalnya gue bikin lagu waktu itu Tunggu Tanggal Mainnya. Tunggu Tanggal Mainnya itu gue dapet karena pas gue lagi nongkrong tiba-tiba ada temen gue dateng, kata-kata pertama gitu, ntar lu awas lu, ngomel-ngomel sendiri lah pokoknya dia. Tunggu ya tanggal mainnya. Tunggu lu, awas lu, ntar lu nyesel lu, gitu-gitu doang. Iya. Wah, tunggu tanggal mainin gue dapet nih. Nah itu jadi kata kunci. Iya, itu jadi trigger sebenarnya. Trigger. Ya, trigger untuk lo bikin lagu. Nah, tapi Iya. terus wah, tunggu tanggal mainnya kayaknya serunya beat nih gitu kan. Jadi gue bikin akhirnya disusun lah kata-katanya sampai refnya, kau tunggu saja tanggal mainnya akan kubuat kau menyesal seumur hidupmu misalnya kayak gitu. Itu Oh, jadi iya. dia
marah-marah karena ditinggalin sama pasangannya karena ada yang lebih gitu. Waktu itu dia ditinggalinnya karena digebet sama orang yang lebih tajir. Waduh. Gitu, Pak. Kayak lagu ini, lagu daerah Balada Palaut. Kira-kira itu kayak Kondios cari lain, ya kan? Ditinggal kawin kan. Nah, artinya orang bikin lagu juga bukan asal-asalan ya, harus pinter juga dong ya, cerdas, rajin baca segala macam. Iya, makanya kalau untuk lirik lo referensinya bisa baca buku, nonton film gitu. Nonton film kan lo melihat frame besar sebuah cerita kan, frame besar alur cerita gitu. Jadi itu bisa jadi referensi lo juga. Iya. Yang ketiga ya lo menjadi pendengar yang baik gitu. Bener. Terus selain lo juga bisa bisa menceritakan lagu dari kisah hidup lo. Iya. Nah kalau notasi, kalau nada dan genre itu lo dengerin lagu aja gitu. Semua genre musik lo dengerin gitu. Yang enak menurut lo itu yang lo pelajari, yang lo kulik gitu. Kadang-kadang kan orang yang denger juga sampai misalnya lagu sedih tuh sampai menyayat hati gitu kan, sampai dia pengen bunuh diri gitu kan. Jangan, Bos. Ada ya. Atau ada ibu-ibu yang aku menangis gitu kan. Itu momok loh. Itu momok. Dimanapun tiap denger lagu itu kita pasti teringat ya. Iya, orang. Ya kan? Bener. Lagu Sandy juga tuh Sabtu Minggu ingat banget tuh. Oh itu wajib itu dari 2005 kan ya lagunya. Berbicara lirik itu kadang-kadang improvisasi juga, terus juga pengalaman kita itu bisa kita dapat gak dari tongkrongan? Bisa, Bos. Misalnya kita nongkrong, atau kadang-kadang nih beberapa orang dapat ide itu dari anak-anak. Lu pernah gak dapat ide dari anak-anak? Anak-anak ngumpul lagi nongkrong dengan bahasa mereka tadi, gue gitu. lagi nongkrong terus ada temen datang ngomel-ngomel gitu kan, ngomel-ngomel sih dia bawa masalahnya dia terus buat tanya kenapa lu gitu kan. Ya udah gitu, terus gue bikin lagu waktu itu judul lagunya awalnya itu dari ya biasa curhatan temen lah, lagi ngumpul reuni. Sebelum reuni kita sering ngumpul kan karena waktu itu ceritanya kita yang rajin terus mau jadi panitia lah. Akhirnya ada beberapa orang yang cinlok sama satu cewek gitu. Nah tapi gue ngeliat ada satu anak nih yang energinya gede banget nih sama si cewek ini. Terus akhirnya ya itu yang gue ambil energinya gitu. Waktu itu gue tanya, kenapa sih lu suka sama si namanya Melanie waktu ceweknya? Melanie. Melanie. Unyil. Temannya Bumbung. Iya. Temen gue tanya kan, lu kenapa suka sama Melanie? Dia cuma bilang awalnya gue biasa aja, Wak. Dia bilang gitu. Tapi lama-lama kok gue jadi aneh sama dia gitu. Nah, akhirnya jadilah lagunya awalnya biasa, tapi lama-lama jadi nggak biasa melihatmu kayak gitu. Itu dari tongkrongan. Nah itu kan lu juga bikin juga buat soundtrack film kalau salah ada soundtrack film atau soundtrack apa waktu itu dipakai lagunya? Yang mana nih? Ada kalau nggak salah tuh katanya lagu itu pas waktu gue baca. Aku menangis tadi, ku menangis tuh. itu lagu yang menyayat hati dan lagu itu menjadi momok Diva Indonesia yang tadi itu bilang kan begitu kan. Iya, yang mana? Dialova ya. Iya, Dialova tuh jadi film kan. Nah itu proses bikinnya tuh lu baca skrip filmnya apa emang lu bikin lagunya dulu tuh? Bikin lagunya dulu. Jadi kebetulan emang waktu itu kerjasamanya sama Aquarius kan. Aquarius. Ya, Aquarius dan waktu itu gue masih di assign sama Aquarius dan kebetulan si PH-nya kerja sama Aquarius untuk jadi semua soundtrack filmnya itu ngambil dari artis Aquarius. Nah jadi di situ ada Once, ada gue, ada BCL. Lo lagu yang mana tuh di Dialova tuh? Cemburu. Oh Cemburu. Toleh neng. Oh iya. Kalau Dialovanya tuh lagunya Dialova Opik ya. Opik ya. Jadi nama Once ya. Once. Once upon a time. Oke. In China. Oh berarti itu bikinnya emang lo bikin dulu? Emang bikin dan kebetulan ada scene yang cocok sama lagu itu. Jadi bisa aja kita juga punya lagu nih mau kita jual ke PH gitu ya. Bisa. Nanti mereka menyesuaikan gitu. Mereka menyesuaikan dengan scene-nya atau alur ceritanya. Oh boleh juga tuh. Bergitar Pak. Dan biasanya lagu-lagu yang di PH itu sepertinya harusnya booming karena kan tiap hari ditonton, setiap hari diputer jadi kayak cuci otak, brainwash. Kalau stripping ya. Kalau stripping ya, itu sinetron kan. Sinetron. Menangis itu emang booming banget itu. Itu lagi. Itu lagi jatuh-jatuhnya. Oh lagu Ocha. Iya kayaknya. Iya. Gak tahu makanya gue nanya. Ocha ya. Iya itu lagunya. Yang aslinya dia yang bawain.
Nah dari lagu-lagu lu kan banyak yang dibawain juga dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi lain, gitu ya. Nah itu lagu seperti yang tadi lu bilang kali ya. Jadi memang lu yang stokin begitu tanpa pernah lu berpikir bahwa nih lagu ini harus dia nyanyiin, lagu ini harus dia nyanyiin, kira-kira seperti itu atau bagaimana? Tahu-tahu kok bisa? Oke, karena dia yang populerkan artinya yang booming penyanyinya kan, tapi kan penciptanya tetap ada kan, penciptanya adalah seorang Sandy kan, kira-kira seperti itu, tidak jadi masalah juga, win-win solution, kira-kira begitu. Nah itu bagaimana? Ya udah gitu. Jadi kalau yang gue alami tuh lagu itu akhirnya punya jodohnya masing-masing. Kayak gini, lagu Cinta Putih itu dipopulerkan sama Krispati. Gue bikin waktu itu sebenarnya untuk Aryo Wahab. Aryo Wahab solonya dia. Sampai 2 kali dan gak jadi karena satu dan lain hal. Terus lagu itu tidak ada tuannya. Terus tahun 2006 bos labelnya Krispati Nagasorot itu yang minta lagu buat Krispati gitu. Terus akhirnya gue kasih dan cocok gitu. Emang jodohnya buat Krispati. Cinta Putih deh. Itu langsung lokasi. Satu lagi yang buat Bukan Ring juga ada. Bukan Ring. Apa itu? Kan Krispati mah. Anda serius banget Anda. Ini saya panas banget. Itu keris 7 turunan itu. Iya. Singosari. Gue lagi nyari spot nih supaya gak kena matahari. Panas tuh ya? Iya, ini nyorot banget. Tapi asik. Matahari hari ini cukup berasa di pantai. Berasa di pantai, sunbed. Berbicara. Kalau teramat, Bor. Makanya nih begini nih, udah jidat nong-nong lagi begini kan. Jadi berbicara label sama berbicara underground, lu sebenarnya langsung dari 2005 itu kan boleh dibilang album pertama lu langsung label ya? Nggak sempet lu ngerasain yang namanya lu berjuang. Kalau indie begitu. Spiritnya indie sebenarnya. Cuma karena waktu itu spirit doang tapi nggak punya duit, makanya akhirnya gue punya harta lagu, ya akhirnya gue ke label. Dan itu prosesnya ribet gak ketika lu langsung di album pertama itu langsung jatuh cinta? Alhamdulillahnya, walaupun solo kecelakaan gitu lah. Jadi solois itu kecelakaan, tapi gue bersyukurnya gue nggak pernah dibatasi atau tidak pernah diminta untuk menjadi lo jadi ini ya gitu, lo bikin lagu seperti ini ya enggak. Jadi lagu lo juga nggak dirubah-rubah ya? Lagu nggak dirubah-rubah. Jadi udah gue bikin lagu, kita sama-sama milih mana yang enak, terus produksi, ya udah rilis. Gitu. Jadi jalur indie lo belum pernah jalur indie ya sebenarnya, apa langsung ke label ya? Waktu itu, tapi sekarang udah indie. Oh sekarang indie. Enakan mana tuh? Sama-sama lah. Sama aja ya? Yang gak enak kan pas ngeluarin duitnya. Iya benar, emang itu dia tuh. Itu yang jadi masalah. Pendapatannya beda kali ya? Itu yang jadi masalah. Makanya, satu sisi kalau misalnya sekarang kita bergeraknya indie, berarti kan semuanya independen kan gitu. Nah lu sekarang indie nih? Nah berarti kan kita harus mengeluarkan semua modal ya? Nilai modal untuk produksi, untuk promosi dan lain sebagainya itu sendiri. Nah itu gimana caranya tuh? Biar kan teman-teman banyak yang indie tuh. Supaya produksi musiknya bisa dikenal luas, terus apa namanya, dia juga bisa dapat pendapatan dari karyanya itu. Nah kalau sekarang tuh gue melihatnya justru kesempatannya lebih mudah dan lebih besar untuk lo semua yang punya karya, karena siapapun sekarang bisa membuat musik sendiri gitu, dengan anggaplah gini, lo nekat-nekatan ya gitu, ngerekam lagu lo dengan satu gitar dan vokal di handphone. Habis itu lo mau rilis di YouTube misalnya gitu, itu ya udah gitu, udah bisa-bisa aja. Walaupun seadanya gitu. Walaupun seadanya gitu. Kalau bicara era di bawah tahun 2000 lah, tahun 2000 ke bawah gitu, ya lu agak susah ya gitu, karena memang lu harus merilisnya medianya kan misalnya kaset atau CD. Ya kalau sekarang kan digital gitu, lu bisa masukin di semua platform digital gitu. Nah biar aman gimana tuh? Free. Biar aman kan kita bikin lagu nih, kita upload di YouTube nih, misalnya lagu Mencintah nih, kita main pakai gitar, upload di YouTube, tahu lagu itu dibikin sama orang, dengan produksi yang serius. Nah yang mesti lo tahu aturan mainnya adalah lo harus mendaftarkan lagu lo ke publisher gitu. Harus ke publisher. Publisher itu si penerbit lagu. Gitu, atau di Haki gitu. Oh jadi tetap harus ya, jalur-jalur legal tuh harus dijalani. Harus dijalani karena gini kan, apalagi di era digital yang semua orang bisa mengklaim gitu. Makanya pada saat lu mau rilis itu di platform digital yang komersil gitu ya, yang komersil, maka lu harus melindungi karya lu.
dengan lu daftarkan lagu lu ke publisher. Jadi publisher yang mengumumkan bahwa lagu ini adalah milik si X. Walaupun tadi cuma diproduksi seadanya tadi ya, tetap harus ke itu kan untuk ya. kan karena kita nggak tahu pada saat misalnya ternyata lu rilis, terus lagunya booming, meledak ya, orang suka gitu. Lu bener-bener nggak nyangka misalnya, apalagi dengan produksi yang ala kadarnya. Asal-asalan. Nah, gitu ya. disitulah letak lu harus mendaftarkan lagu itu ke sebelumnya ya, sebelum dirilis itu supaya karya lu aman. Oke. Bergitar, Pak. Copot bor itu hati-hati. Grogi. Kalau ngomong serius dikit ada aja yang salah ya. Iya. Ada aja yang lari-lari, ada aja. Gak biasa. Brother, lu Pokoknya mana Iya sister, iya sister. lu nih apa? Lu pernah ngelawan? Brother, iya sister. Kayak zaman telenovela zaman dulu ya, kayak telenovela. Bukan begitu Pulgoso. Alfonso. Alfonso anjing ya. Lo pernah ngalamin nggak sih dibajak lagu-lagu lu atau bagaimana dan lo pernah ngalamin yang namanya kerugian? Di era kaset dan CD sih bajakan udah pasti, walaupun sekarang juga ada kan yang misalnya illegal download gitu. Illegal download. Ya itu masih aja gitu, dan ya soalnya tersedia sih ya di platform-platform ya, itu. Kalau bicara kita sebagai pelakunya terus dibajak, sebenarnya bukan wilayah kita juga untuk menghentikan pembajakan gitu, karena wilayahnya memang wilayah pemerintah kan. Wilayah yang punya regulasi gitu. Ya betul. Ya kita hanya sebagai seniman ya mengkampanyekan dengan cara kita masing-masing kan gitu, supaya karya kita nggak dibajak gitu. Tapi di era manapun gitu dan di dunia manapun ya illegal download atau pembajakan produk apapun ya gitu, produk seni atau produk real produk kayak sepatu, baju itu udah jadi hal yang dibajak ya. Biasa akhirnya. Benar. Walaupun salah. Iya, muka sang itu bajak muka siapa tuh? Jadi satu pembenaran. Ini gua jadi bajak kan begitu kan. Kita langsung kalau begitu ya. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita langsung menyanyikan sebuah lagu. Lagu dari. Ya kita tepuk tangan dulu ya semuanya tepuk tangan dulu. Kita satu buah lagu yang masih tenar sampai hari ini ya, yang masih nge-hype ya, 2005 ya. Itu aja dulu ya. Dan tetap di belajar musik di hari Selasa di Synchron Cafe bersama Synchron Art Syndicate. Sandy Kanester. Iya. Oke, kita dengarkan. Silakan. Kita main. Silent nih. Jangan. Dengerin. Yang 2020. Jadi gini, coba dengar. Penonton suruh style sendiri. Kita kasih cuplikannya. Yuk, kita kasih tepuk tangan, Sandy Kanester. Gue pegangin dah. Cuning dulu. Lu pegangin kagok nggak? Enggak. Oh enggak kan? Oh ada stand mic-nya. Mewah juga ya, Synchron ada stand. Jadi teman-teman brother and sis, berbicara Synchron Cafe khusus lu yang tinggal di Tangsel, Ciputat dan sekitarnya atau Ciputski ya, Ciputat dan sekitarnya. Jadi lu langsung datang aja untuk ngisi kekosongan hati lu ketika lu lagi galau. Lu datang aja setiap Senin sampai Minggu, fully day, ya. Boleh dibilang 7 days a week, ya kan? Jadi kita selalu ada dan kita aktif mulai jam 2 sampai jam bubar lah. Kalau itu umum 7 days a week. Itu umum ya. Tapi acara kita Selasa dan Sabtu ya. Jadi setiap hari juga ada ya Jumat. Ada. Hari Selasa apa? Hari Selasa sekarang kan belajar musik dari Selasa. Musik dari Selasa. Hari Rabu? Hari Rabu nongkrong dari Rabu. Apa? Nongkrong di hari Rabu. Nongkrong di hari Rabu. Hari Kamis? Kamu manis. Hari Jumat? Sholat Jumat. Goblok. Hari Sabtu? Sabtu Anabel ya? Analisa Gembel ya. Analisa Gembel kita bakalan ngadirin orang-orang yang kreatif banget. Dan langsung aja kita nggak akan panjang lebarin lagi. Minggu juga ada minggu. Minggu apa? Yang Kristen ke gereja, yang lain ya belanja kayak ngapain? Goblok bodo amat. Kalau gitu langsung aja kita nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, Sandy Kanester. Dengerin ya. Pasti kan? Silent. Nanti gue minum dulu ah. Sekejap saja ku berikan
berikan engkau 2 hari, 1 minggu kau bersamaku. Sabtu Minggu miliki aku, karena Sabtu Minggu aku untukmu. Cintaku padamu lebih dari hari apapun. Beri saja. Aku tahu kau mengerti, hatiku selalu ada kamu. Dari 7 hari telah ku berikan engkau 2 hari, 1 minggu kau bersamaku. Sabtu Minggu miliki aku, karena Sabtu Minggu aku untukmu. Cintaku padamu lebih dari hari apapun. Gokil, lu denger live langsung dari pencipta penyanyinya seorang Jarang-jarang. Sandy, pencipta lagu dan juga penyanyi ya, produser juga Nyanyi. ya. Lu nyanyi dong lagu tadi nih, Cobor. Gue tau Sabtunya Minggunya doang, jadi Rapnya, 7 rap. hari, 7 Ya, harinya deh, ya. dari 7 hari ya. Sabtu Minggu Sabtu Minggu miliki aku. Sabtu Minggu aku untukmu. Sabtu Minggu jualan somai. Terima kasih Sinkron Cafe, belajar musik di hari Selasa. Sinkron Art Syndicate Sandikan. Sebelum ditutup, jangan pakai N. Ya. Tadi Kalau kata. Obat panu. Obat kulit. Penyakit kulit diganti. Apa, Ger? Sebelum ditutup gini, nanti bakalan ada sesuatu nih. Habis ini kan ada Kang Jikun nih. Yes. Kalau Sandy masih di sini, ada kejutan buat yang nonton nanti ya. Oh iya, Ya, jadi jadi teman-teman pantengin pada aja. santai-santai dulu. Brother, Alright, ada Instagram nggak, brother? Boleh disebutin? SANDY Canester. Ya, jadi Sandi SANDY Canester. Iya. Itu Instagramnya. Bor. Lu bakal bisa lihat, yes. Gara-gara lu nyanyi putus di gitar nih. Ini terlalu excited. Excited. Dari tadi nggak pernah apa-apa. Oh, nggak apa-apa, tenang aja, ntar senarnya dari Ambang ya. Pakai senarnya Ambang aja. Ya kan, Ambang ya kan lagi ya. jualan. Baik kalau begitu. Nah, Bisa, ntar Bang. kita kontak-kontak aja kalau begitu. Sandy Canester, ada Doger juga, ada Amo dan gue sang idola MC. Thank you banget Sinkron Cafe. Dadah. Jangan nakal ya. Jangan nakal ya. Serius.